Saudara beri untuk saya satu tema bagaimana kita menang dalam peperangan rohani lewat apa yang disebut doa. Tapi baik, sebelumnya saya mau kita buka dulu Matius 24. Saya akan mengawali pelajaran kita pagi ini. Kita buka Matius 24. Ternyata doa bukan cuma saudara yang mengalami kesulitan. Saya juga punya kesulitan dengan satu yang namanya doa. Tapi itu nggak bisa ditawar, itu nggak bisa diganti. Jadi saya mengajar saat ini bukan untuk saudara, saya juga sedang mengajar untuk diri saya sendiri. Kepada roh saya berkhotbah juga untuk roh saya juga. Karena ini satu yang tidak pernah selesai, tidak bisa diganti, tidak bisa ditukar dengan apapun. Sampai Tuhan Yesus datang. Saudara mesti lihat itu. Doa hanya berhenti nanti di surga. Iman pun baru sudah nggak ada lagi kalau kita sudah di surga sama-sama. Jadi selama di dunia ini, satu yang namanya jadi pergumulan orang, kesulitan setiap orang, pendeta-pendeta juga yang sulit, yaitu waktu dia harus berdoa. Dan doa saya sudah bilang tadi itu nggak bisa diganti. Doa harus menjadi nafas saudara dan saya. Nah baik saudara, dalam Matius 24 ayat yang ke-37 saya ingin mengawalinya dari sana. Apa itu? Saya ingin memberitahukan buat saudara tentang kondisi zaman ini supaya saudara tahu pentingnya kita berdoa. Itu dia, ya. Pentingnya kita berdoa. Matius 24 ayat yang ke-37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Nah, kalau saudara mau menulis, saudara mesti nulis kata ini. Doa suatu misteri ilahi. Gitu. Doa suatu misteri ilahi. Kenapa saya sebut misteri? Karena Allah mau bekerja sama dengan saudara dan saya. Itu dia. Nah jadi misteri. Kenapa dibilang misteri? Apa perlu Tuhan kerja sama saudara dan saya? Dia bisa buat semuanya sendiri. Allah cukup berkata maka segala sesuatu berubah di dunia ini. Seperti kitab Kejadian mengatakan, dunia ini, planet ini hanya dibuat dengan perkataan. Seluruh bima sakti, semua tata surya ini, dia cuma bicara dan itu terjadi. Lalu kenapa Allah perlu bekerja sama dengan saudara dan saya? Itu yang saya sebut misteri. Saudara mesti tahu bahwa seluruhnya, akhir dari seluruh sejarah manusia, pusatnya, puncaknya dari kehidupan di dunia ini, bukan teknologi yang membuat kita pindah dari planet bumi pergi ke planet bulan. Bukan itu. Manusia berlomba-lomba dengan teknologi, tapi mereka semua nggak tahu puncak dari sejarah ini. Bahkan ahli sejarah di dunia pun mereka nggak tahu. Saudara boleh selidiki, siapapun dia, semua penulis sejarah di dunia ini, kalau mereka nggak baca Alkitab, mereka akan kebingungan dengan apa yang mereka tulis. Nah, ahli-ahli sejarah itu dibilang begini, mereka disebut ahli karena mereka mampu menulis semua peristiwa di dunia ini secara sistematis, secara kronologis, apa yang terjadi. Oke? Lalu mereka disebut ahli. Ya. Bahkan mereka bisa bilang begini, oh ini sekitar 7 tahun cahaya. Dari mana lu tahu? Ya, kalau udah bilang 7 tahun kan kita udah mustahil rasanya. Ya, tapi didapat gelar doktor untuk hal-hal yang begitu, ya. Oh ini fosil ini kira-kira 6 juta tahun yang dulu. Lu tahu dari mana lu asal lu bikin-bikin aja riset sembarangan kira-kira begitu kan. Tapi oke lah, saya mau beritahu buat saudara. Semua sejarah dunia ini baru mereka bisa tahu jawaban yang memuaskan kalau mereka mau belajar Alkitab. Ya, mereka mau belajar Alkitab. Saudara masih tahu? Ada 2 kitab, Filipi, Efesus, Kolose, 3 kitab itu. Ya, saudara masih tahu? Itu kitab-kitab yang dibilang kitab ilahi. Kenapa? Karena di dalamnya mereka membongkar hal-hal yang manusia sulit untuk memikirkannya dengan intelek mereka. Nah begini, Alkitab katakan begini, segala sesuatu, kitab Yohanes juga sudah bilang begitu, ya, Yohanes pasal 1. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan untuk Dia. Di dalam kata segala sesuatu terkandung seluruh planet ini, seluruh bintang-bintang, semuanya alam semesta ini dijadikan oleh Dia dan untuk Dia. Berarti sejarah itu ada untuk Yesus, dijadikan oleh Yesus. Nah sebab itu semua ahli sejarah
mereka tidak bisa memberi jawaban yang memuaskan kepada manusia. Kenapa ada kehidupan? Untuk apa? Dan mau kemana manusia? Mereka nggak bisa jawab itu. Hanya Alkitab yang bisa menjawab semuanya. Nah, saudara dengar baik. Kenapa kita perlu seminar doa? Karena kita udah berdosa semuanya. Sebenarnya kalau saudara lihat dari awal, waktu Allah mulai menciptakan saudara dan saya, tujuannya begini, menjadikan saudara dan saya serupa dengan gambarnya. Ini dahsyat. Satu-satunya makhluk yang dibuat image-nya sama dengan Allah, yaitu saudara dan saya. Bulan gak sama dengan Tuhan, bintang gak sama dengan Tuhan. Walaupun saudara sudah misteri buat saudara dan saya. Kayak apa itu? Ilmu pengetahuan abad 20 bilang begini, sampai hari ini masih ditemukan bintang-bintang yang baru. Manusia lagi pusing dengan segala yang terjadi di alam semesta ini. Tetapi saudara dengar, itu semua gak sama dengan Tuhan. Malaikat pun gak sama dengan Tuhan. Malaikat diciptakan, tidak dilahirkan. Saudara dan saya dilahirkan. Luar biasa. Nah, dengar baik, malaikat salah, Tuhan buang. Manusia salah, Allah menangis. Allah turun, Allah mencarinya, Allah menebusnya. Kenapa? Karena saudara dan saya gambarnya Allah. Ini dahsyat, saudara mesti tahu itu. Kemarin saya tahu sekali ada kita yang menyesali diri kita. Kita rasa kita tidak berharga, tapi memang dosa membuat kita tidak berharga. Saudara mesti tahu, kayak apapun kondisi saudara, Tuhan hanya satu, dia mau mati supaya mengembalikan saudara dan saya untuk menjadi miliknya, serupa dengan gambarnya. Cuman itu, Tuhan tidak mati buat malaikat, Tuhan tidak mati buat planet ini. Ini planet dia mau hancur-hancur lah, tapi isinya yang adalah manusia, itu yang dipertaruhkan Tuhan untuk diselamatkan. Penginjilan, adanya gereja, adanya doa, cuman untuk itu. Nggak ada lagi yang lain. Makanya ahli-ahli sejarah mereka harus baca Alkitab supaya mereka tahu. Saudara sedang kagum siapa? Dalam studi saudara, dalam semua yang saudara raih, saudara mengabdi pada ilmu, saudara temukan orang-orang yang saudara kagumi. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, siapa yang saudara kagumi? Socrates, Aristoteles, siapa yang saudara kagumi mereka? Napoleon, siapa yang saudara kagumi? Ya, kuburannya dari emas Napoleon, ya. Tapi dia mati dan lupa bangkit. Saudara mesti tahu itu. Saudara mau kagum siapa di dunia ini? Saya mau kasih tahu yang punya sejarah, Yesus. Filipi bilang begini, segala penguasa, segala pemerintah, segala kerajaan, semuanya Allah telah memberikan satu nama kepada Yesus di atas segala nama. Nama siapa yang saudara kagumi? Mereka semua sudah mati dan lupa bangkit. Cuman Yesus yang mati nggak lupa bangkit. Dia bangkit. Kenapa? Untuk saudara dan saya. Sekali lagi, untuk saudara dan saya. Nanti kita lihat tujuan akhirnya. Nah, dosa telah menggiring, telah membawa saudara dan saya sampai kondisi kita seperti sekarang. Kita disebut manusia dosa. Kita berdosa bukan karena melakukan dosa, enggak. Kita berdosa karena Adam berdosa, kita kena akibatnya. Jadi kita manusia berdosa. Seorang bayi di dalam kandungan, dia tidak perlu diajarkan dosa, dia sudah berdosa. Itu. Jadi saudara lihat, kita berdosa bukan waktu kita membunuh baru disebut berdosa, bukan. Bukan waktu papa tinggalin mama baru disebut dosa, bukan. Bukan waktu seseorang berzina baru dia dikatakan berdosa, tidak. Tapi karena ada dosa dia berzina, karena ada dosa dalam hidupnya, makanya perceraian terjadi. Karena ada dosa, makanya pembunuhan terjadi. Begitu. Seekor singa, bukan waktu dia makan kambing baru dibilang binatang buas. Enggak. Karena singa itu binatang buas, kambing dimakan. Gitu, saudara mesti terima itu. Ya. Jadi kita ini manusia berdosa. Biar saudara baiknya kayak apapun, Alkitab mengatakan, Yesaya menulis bahwa kesalehan, amal ibadah, semuanya manusia itu seperti kain lara
kain yang dipakai untuk membersihkan kusta. Itu kebaikan manusia. Jadi kita perlu Tuhan. Saudara meninggalkan keramaian, saudara meninggalkan kota besar, saudara meninggalkan keluarga. Saya nyebrang pulau 5 jam terbang untuk ada di sini, ya. Dari ujung Indonesia sana, ya. Ya belum Irian sih, ya. Baru sampai di Maluku sana. Ya, provinsi 1000 pulau. Hanya untuk kita sama-sama ada di sini sadar bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Nah, dosa sudah bawa saudara sampai kondisi seperti ini. Generasi ke generasi, abad pada abad, turunan pada turunan. Dan sekarang kita tahu persis, dari sekolah minggu juga udah dibilang Tuhan Yesus mau datang. Tapi mari kita lihat kondisinya supaya saudara tahu pentingnya doa. Salah satu ayat pasal di Alkitab menjelaskan tentang kedatangan itu. Yang kita mau bicara adalah tandanya. Jadi saya tidak bicara akhir zaman, enggak, saya tetap akan bicara doa, tapi saya mau saudara lihat tanda ini supaya kita tahu pentingnya doa nanti. Matius 24, ya, nasihat supaya berjaga-jaga, ayat 37. Ayat 37 dibilang begini, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Ini penting. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sampai di situ dulu. Sebab, ya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, bukan zaman kelahiran Yesus, bukan zaman di Bethlehem, tapi zaman Nuh, jauh sebelum Yesus lahir bahkan. Dikatakan, demikian halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah saudara, kita baru melalui segala perayaan Natal kita, bukan? Nah saudara dengar baik-baik. Sebab itu kita tidak merayakan Natal seperti yang dirayakan gereja-gereja lain mungkin, ya, gereja-gereja tradisi dan lain-lain, ya, gitu. Sebagai pemimpin umat, sebagai gembala sidang, nggak ada tuh, saya larang tuh Natal-Natal. Saudara tahu kalau Natal biasanya gereja-gereja, kita masuk dalam gereja, lalu kita lihat ada kandang-kandangan, kan di pojok gitu kan. Kita lihat kandang-kandangan, lalu kambing-kambingan, domba-dombaan, kan begitu. Itu tiap tahun dibikin begitu. Tiap tahun. Lalu kaum muda mulai latihan drama kan. Mulai pilih siapa yang keren gitu jadi Maria, begitu kan. Jadi Maria, lalu cari yang maco dikit, kalau bisa ada tatonya di sini gitu ya. Jadi Yusuf lah kan. Nah ini kan cerita Yusuf akhir zaman, jadi pakai anting sedikit, baru mereka keluar. Dramanya udah pakai lighting, udah pakai semuanya, musiknya udah kayak film horor begitu kan. Mereka keluar, itu drama tiap tahun di gereja-gereja. Ada kandang busuk di situ, lalu Maria dan Yusuf keluar, ceritanya Tuhan Yesus begitu kan. Tuhan Yesusnya mana? Boneka. Saudara tahu itu? Saudara pernah main itu kan? Yang ketawa berarti pengakuan, ya? Saudara pernah main jadi Maria dan Yusuf? Kalau kita bawa boneka kan, saudara lihat itu, bawa boneka. Bulan Desember nih, setiap tahun saudara lihat itu. Gereja grafiknya, grafik. Begitu Desember dia turun. Dan kesempatan buat Kristen-Kristen kapal selam yang cuma setahun sekali ke gereja, ya. Kalau bulan Desember gitu baru dia nongol gitu kan, baru dia masuk gereja, udah lupa pintu gerejanya sebelah mana gitu kan. Dia main masuk aja. Tapi begitu dia masuk dalam gereja, Yesusnya boneka, Tuhannya bayi. Makanya om-om di depan gitu dilihat Tuhannya bayi. Giliran kolektor dia kasih baby size. Saudara, kita sedang menghina Tuhan sepanjang umur kita. Dan gereja merestui itu dengan drama-dramanya. Sebab itu Betani di Ambon, saya bilang bubar kalau ada latihan-latihan begitu. Nggak ada tuh latihan-latihan begitu. Natal artinya begini, gereja mempersiapkan umat. Natal, perayaan Natal kita adalah Natal mempersiapkan hidup kita menyambut Yesus yang akan datang yang kedua kali. Dan dengar, Matius 24 bilang begini, seperti zaman Nuh, jadi bukan seperti zaman kelahiran Yesus. Waktu dia datang, tidak seperti zaman di Bethlehem. Nggak ada tuh drama-drama begitu. Kaum muda kita bikin drama adalah begini, meja penghakiman.
Udah sekarang mesti yang horor-horor aja, saudaraku, ya. Mesti yang serem-serem, udah nggak bisa yang biasa-biasa, saudaraku. Udah nggak bisa, benar-benar. Itu. Kita Natal tuh kesempatan buat yang Kristen kapal selam, kita injili supaya dia bertobat. Itu caranya, udah nggak main-main. Saudara tahu nanti Yesus datang yang kedua kali? Saudara nggak dengar lagu Malam Kudus waktu datang kedua kali? Nggak ada. Waktu Yesus datang yang kedua kali, saudara nggak dengar How Great Thou Art, Great Hallelujah. Saudara nggak dengar lagu itu? Nggak ada. Kitab Wahyu bilang begini, waktu dia datang yang kedua kali, ada satu lagu yang membuat bumi gemetar. Nyanyiannya berjudul Nyanyian Murka Anak Domba Allah. Bumi gemetar, sebab dia datang bukan bayi di Bethlehem. Dia datang sebagai hakim, dan dia menghakimi dunia. Kalau Bapak mau hakim, tolong bilang ada pendeta kecil dari Ambon kirim pesan. Hakim dunia akan dihakimi. Kalau saudara punya om duduk di Mahkamah Agung, bilang sama dia, dia akan berdiri di depan hakim yang tidak pernah salah. Itu Yesus kita, itu Tuhan kita. Bumi goncang, bumi gemetar, saudaraku. Nah, pesannya begini, seperti pada zaman Nuh. Nah, apa yang terjadi pada zaman Nuh? Ayat yang berikut 38, sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sampai di situ saja. Nah, kondisi sekarang ini dia nih, makan minum, kawin mawin. Saudara dengar baik-baik. Oke lah, makan minum kita udah lihat lah, ya. Mungkin kita juga ikut di dalam, ya. Semuanya, hamba Tuhan juga ikut makan minum, ya. Saya juga ikut makan minum, ya. Kadang-kadang gereja belum maju, perut udah maju, begitu. Kira-kira begitu, ya. Nah, itu ciri-ciri akhir zaman, pendeta akhir zaman begitu semuanya, saudara mesti tahu, ya. Nah, dengar baik-baik, ada yang satu yang disebut kawin mawin. Nah, ini penting sekali, sebab kalau kita mau bicara doa, kita perlu tahu satu yang namanya kekudusan. Saudara dengar baik-baik, saudara bersuka cita bahwa saudara orang Kristen, sebab saya mau bilang ini, hanya kekristenan yang percaya akan kesempurnaan. Semua agama menolaknya. Percayalah, semua menolaknya. Cuma kekristenan yang percaya akan kesempurnaan. Karena Alkitab bilang, saudara dan saya akan menjadi seperti Kristus. Kurang sempurnakah Kristus? Ini dia. Saudara bersuka cita, saudara ada dalam kekristenan, saudara percaya pada Tuhan yang benar. Hanya kita yang percaya akan kesempurnaan. Alkitab menekankannya. Nah, gereja ada untuk dua alasan ini, ya. Gereja ada untuk ini. Sebenarnya ada banyak, saya cuma mau ambil ini saja. Gereja ada untuk Tuhan. Gereja ada untuk kita, gereja ada untuk dunia. Tapi saya mau berhubungan dengan doa, saya mau bilang satu aja. Karena gereja ada untuk Tuhan, harus ada dua hal yang keluar, artinya expose, yang menonjol dari gereja. Dua hal ini harus ada. Kalau ini ada, dia disebut gereja. Apa itu? Kekudusan dan penyembahan. Nanti session yang kedua kita masuk di situ. Kekudusan dan penyembahan. Tahukah saudara bahwa dua hal ini paling dibenci oleh dunia? Oh, benci. Benci. Ya, siapa yang udah mulai diledek-ledek di sini, ya? Fanatik lah, siapa? Ya, saudara, ada yang belum diledek-ledek, ya? Kalau pulang bilang tuh haleluya pulang tuh, ya? Udah begitu belum di rumah, ya? Gitu. Saudara lihat itu, dunia benci sekali, dunia sangat benci, ya? Waktu dulu kita berantem, papa kita bangga, ya tuh? Itu kita main cewek, oh bangga, oh kayak papa dong, papa juga dulu begitu, kan begitu? Bangga, saudara dengar itu kan? Ya, nah, giliran kita ke gereja kita dimarah, giliran kita berdoa dia bilang, kenapa lu? Sakit? Kan gitu, saudara.
Giliran kita cari Tuhan, kita jadi persoalan. Tapi waktu kita ngaco, kita ngebut, kita ngabisin duit papa mama, nggak apa-apa. Juga waktu di gereja yang dulu, ya, waktu kita mabok, ya, saya perasaan kayak dilihat botol-botol bir nih, ya, waktu kita masih mabok, ya, waktu kita berzina, pendeta kita nggak marah, anaknya majelis kita mainin, nggak apa-apa, malah jadi ketua pemuda besoknya kan, gitu. Giliran kita bertobat di sidang kita, kamu tahu apa tentang keselamatan? Begitu saudara, bayangkan. Nah ini dia nih, kita mau ngomong doa nih saudara, tapi saya mau bongkar dulu dari dasarnya. Kalau enggak sulit. Kekudusan, penyembahan. Nah kawin mawin. Nah, saya mau kalian mengerti sekali. Saya nggak ngomong dengan anak kecil di sini. Namanya kan dewasa muda, ya, gitu. Kenapa kita dituntut untuk hidup kudus? Saudara nggak main-main. Sebab kekudusan Allah kita kudus, gitu. Saudara kudus, sebab Allah kita kudus. Itu yang penting. Nah saudara, khususnya buat perempuan, wanita dan laki-laki, kalian dengar, kalian harus tahu ini. Menurut Alkitab, kalau saudara dan seorang laki-laki, kalau dia mau menikah, saudara nanti baca kitab Bilangan, kitab Ulangan, dikatakan mereka harus punya ladang. Jadi kalau kita mau ikuti persyaratan Alkitab, kita akan hidup bahagia dan senang. Jadi nggak ada tuh pengangguran gitu tuh, nggak ada tuh, nggak ada. Menikah karena cinta, nggak ada di Alkitab, nggak ada. Ya saudaraku, ya. Kenapa? Ya kita jatuh cinta sih. Nah nggak enak kan, jatuh dulu baru cinta kan, gitu kan? Nah saudara dengar itu, ini nggak ada nih. Jadi saudara dengar, Tuhan mengajarkan setiap laki-laki harus punya ladang, karena dia harus mengambil seorang anak perempuan, dan pernikahan harus kudus. Kudus saudara, ya, kudus. Harus perawan. Saya mau sebut ini buat saudara. Nah dengar, di sini mungkin ada yang terkoyak, tapi saya mau beritahu, Yesus ahli dalam pemulihan itu. Dia ahlinya. Nah saya kasih tahu apa yang dimaksud dengan hal ini. Kalau saudara lihat, supaya kita jangan ditipu sama kehidupan yang ada di dunia ini. Saudara dengar, kenapa pernikahannya begitu kudus? Allah menggambarkan hubungannya dengan kita, dengan pernikahan. Saudara mari dengar puncak sejarah manusia ini. Puncak sejarah manusia adalah saudara masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Gereja yang disebut eklesia, terjemahan lainnya begini, gereja adalah pengantin. Gereja adalah istrinya Tuhan. Gak main-main. Gak main-main. Saudara dengar, Bill Clinton belum tentu akan menjadi pengantinnya Tuhan. Hidup saudara dan saya tidak ditentukan oleh siapa yang duduk di gedung putih, tidak. Hidup saudara dan saya ditentukan siapa yang memerintah dalam hatimu. Kalau iblis, kau jadi istrinya iblis. Kalau dia Yesus, kamu pengantinnya Yesus. Makanya ini dirusak sama iblis. Saudara mesti tahu, puncak dari sejarah manusia, kita akan duduk menjadi sanak dekat dari Trinitas. Saudara dan saya, itu status. Lalu Korintus pasal 6, saudara dan saya duduk sebagai hakim yang sederajat, menghakimi dunia dan malaikat. Nanti kita buka ayatnya. Itu masa depan saudara. Persyaratannya nggak main-main saudara, karena Tuhan mau kita samakan dengan Dia. Nah, kalau kita hidupnya di sini dalam kekudusan, pernikahan kita kudus, ini dahsyat. Jadi bumi ini, planet ini adalah laboratorium di mana gereja sedang dilatih untuk menjadi rekan penguasa tunggal kita. Ini dunia ini dengan kehidupannya, kejahatannya, dosanya, saudara kan nggak melayang-layang di awan kan?
kita ikut sakit hati, perkara yang gak adil datang dalam hidup kita kecewa dengan banyak hal. Semua adalah alat untuk melatih saudara dan saya supaya kita nanti memerintah. Gak ada yang orang yang memerintah bodoh kan. Semua memerintah dengan Allah. Ini benar. Saudara lihat itu. Makanya dunia ini hanya pusat latihannya. Bagaimana saudara bisa tetap kudus di tengah dunia yang gak kudus ini. Nah, saudara dengar. Ini benar nih, saya buka lebar sedikit, kita mesti masuk sampai ke hal-hal ini. Saudara kan akan jadi bapak nanti kan? Kalau saudara mau jadi bapak model apa? Kayak bapak saudara juga? Kayak om saudara? Kayak siapa? Yang perempuan akan jadi ibu. Mau jadi ibu yang model apa? Kayak ibu kita juga? Yang saya mau bilang begini, bukan menghakimi bapak mama kita, yang saya mau bilang cuma begini, kita tidak mengulangi kesalahan mereka, itu poinnya. Ya, dulu papa ketemu mama di restoran mungkin, kenalan kedip-kedip mata terus jalan gitu kan, iya kan? Oh zaman Jepang mungkin dulu kan, naik sepeda gitu kan, gitu. Jatuh pas di depan rumah perempuan begitu, terus kasih obat merah, terus kenalan, terus begitu kan kira-kira dulu begitulah, ya? Atau di mana? Di rumah pesta atau dijodohin orang tua. Pertanyaannya begini, apakah kita pernikahan mama papa pernikahan hasil doa? Kan itu pertanyaannya. Lalu saudara, ada dalam kandungan, apakah itu juga hasil doa? Maleakhi menulis begini, kesatuan anak Tuhan, pernikahan anak Tuhan akan melahirkan keturunan ilahi. Itu kita Maleakhi. Nah, sekarang saudara dan saya, apakah kita keturunan ilahi atau keturunan birahi? Pikir. Kenapa? Karena mama kita belum bertobat, ya toh? Ini serius. Kita semuanya serius, saudara. Di mana orang dapat pelajaran seks? Dari film, dari buku, atau gereja yang membukanya untuk mereka? Ini poinnya. Ini poinnya. Tapi kita ingin menang, kita ingin masuk surga, kita ingin dapat berkat. Licik. Sementara kita hidup dalam nggak benar dengan Alkitab. Pergaulan kita tidak benar dengan Alkitab. Tapi kita ingin selamat Tuhan, saya ingin perkawinan saya begini loh. Nanti dulu, ikuti dulu apa yang Tuhan mau. Ini yang dibilang kekudusan. Nah, saudara, pernikahan adalah begini. Karena Tuhan berkehendak saudara menikah. Itu jawabannya. Saya habisin ya. Sekarang pernikahan saudara dengar. Waktu kita menikah di depan Tuhan nih, sama gembala sidang, sama jemaat, saudara sedang membuat satu janji yang namanya perjanjian hidup. Saya menerima engkau, Susi, sebagai istriku satu-satunya yang dari Tuhan. Saya akan bersama dengan engkau, saya akan mengasihimu, melindungimu, meliharamu sampai ajal menceraikan kita. Kan kira-kira begitu. Nah, yang Susi juga begini. Saya juga, John. Saya akan ikut kamu, saya akan tunduk sama kamu, saya akan semuanya sampai ajal memisahkan kita. Nah, perjanjian ini namanya perjanjian hidup. Saudara sedang mengucap janji di depan Tuhan, di depan jemaat, gembala sidang, tua-tua dan demikian. Itu nikah. Ada perjanjian yang kedua. Perjanjian yang kedua, jemaat sudah nggak ada, pendeta sudah nggak ada, mama papa mau nggak ada. Saat kamu berdua di kamar, ada satu perjanjian. Nah, perjanjian ini disebut perjanjian darah, blood covenant. Ini namanya, saudara, waktu wanita menyerahkan kekudusannya total, keperawanannya buat suaminya, perjanjian itu disebut perjanjian darah. Allah dengan dua orang ini aja yang lihat. Saudara dengar, yang waktu tadi itu kita bisa nipu tuh, kita bisa kayak main sinetron aja kan di situ. Tapi waktu saudara sudah berdua, makanya bilang sama papa kita, kenapa kesulitan sampai sekarang begini? Mungkin ada hal yang perlu didamaikan dengan mama. Seluruh doamu akan terhalang karena Allah menjaga, membela seluruh penyerahan dari seorang yang menyerahkan kegadisan. Ini bukan bercanda nih. Transaksinya bukan kertas, saudara mesti tahu. Tadi itu kertas, kita tanda tangan, catatan sipil semua. Ini sudah transaksinya roh ini.
Kita serahkan tubuh kita, ada darah di situ. Dan Allah melihatnya. Nah, dengar baik-baik. Waktu Adam sendirian, Tuhan memberi Hawa. Bagaimana caranya Hawa terjadi? Adam tidur. Dan Tuhan operasi kan. Tuhan ambil rusuknya. Dari sini keluar. Jadi wanita diciptakan dari kehidupan, Adam diciptakan dari tanah. Kita lihat ada satu kebergantungan di dalamnya. Nah, mari saya bilang, waktu gereja mau lahir, Adam yang kedua Yesus Kristus dioperasi di Golgota, di kayu salib, lambungnya dirusuk, dirobek untuk gereja lahir. Ada darah yang keluar supaya saudara dan saya lahir sebagai orang-orang kudus. Lalu kita nanti jadi apa? Pengantinnya Yesus. Sebab itu saudara dengar baik-baik. Kalau saudara benar dalam hidupmu, itu bersambung terus tuh sampai nanti kita ada di surga. Seperti pada zaman Nuh, orang sudah menggeser nilai-nilai ini. Kita hidup di kota besar, saudaraku. Nilai-nilai ini udah geser. Kampungan lo katanya. Saudara tahu itu? Suci lo katanya. Itu yang kita dengar tiap hari. Sakit kuping kita. Kalau mau punya pergaulan yang diterima, kita mesti ikut cara mereka. Saudara dengar baik-baik. Di rumah Allah itu pergaulan yang paling dahsyat. Saudara mesti tahu itu. Di luar nggak ada tuh pergaulan yang seperti ini. Ya, benar-benar. Di luar yang kampungan, ya, baju belum selesai udah dipakai, gitu. Ya, robek dari sini ke sini, dari sini ke sini robek. Ini mau jadi apa lu? Ya, bolong di sini, gitu. Ya, rambut potong nggak pernah selesai, disisain dikit, gitu. Bayangin aja, ya kan? Pakai anting, waduh, 3, 4, 5. Kenapa nggak ember aja digantung, saudaraku? Hah? Udah. Siapa yang kampungan? Siapa yang kampungan? Ya kan? Nah, bener. Naik BMW turun nanya gini, panti pijit di mana? Delah Nora tuh. Ya dong. Coba lu naik, lu turun di BMW naik gini. Gereja di mana? Nah itu keren tuh. Itu yang keren. Saya mau kasih tahu saudara. Di rumah Tuhan beda. Kalau ada yang tampil beda di dunia, dia orang Kristen. Beda saudaraku. Nah, pada zaman Nuh, apa yang dibuat? Tuhan suruh Nuh buat bahtera untuk menyelamatkan. Saudara dengar, planet ini pernah dibaptis. Terima kasih saudara. Planet ini nih, bumi ini, kosmos ini pernah tenggelam. Saudara mesti tahu itu. Ahli sejarah lagi bingung. Oh, kami temukan di daerah di sini di Rusia ada satu daerah yang berlumpur. Menurut perhitungan arkeolog, 6 juta tahun yang lalu pernah terjadi. Sembarangan aja lu, baca Alkitab. Kan begitu dia bilang kan. Nah, bumi ini pernah tenggelam, saudara mesti tahu. Hanya 8 orang yang selamat. Nuh dan keluarganya. Ini luar biasa nih saudara. Tenggelam. Nuh berkhotbah nggak ada yang dengar. Nuh berdoa buat keselamatan mereka, tetap mereka nggak diselamatkan. 8 orang. Bakteranya begini. Nanti saudara baca sendiri Kejadian pasal 6. Baktera Nuh, ukurannya arsiteknya Tuhan. Saudara dengar itu? Maka saudara, walaupun ilmumu tinggi di sini, saudara perlu Tuhan. Dengar baik-baik. Kalaupun saudara dokter, nanti di surga nggak ada rumah sakit. Dokter lu nggak laku, ya. Saudara insinyur, surga nggak perlu jembatan. Nah, Yerusalem baru nanti waktu Yesus datang, arsiteknya Yesus sendiri. Dia nggak butuh kita. Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat, ya toh. Nah, di rumah Bapakku banyak tempat. Tuhan Yesus bilang gini, aku pergi dan menyediakan tempat bagimu. Saudara dengar, tempat saudara di surga disediakan sama Yesus. Rumah saudara di surga Tuhan sediain. Yang jadi tukang malaikat gitu loh saudaraku ya. Saudara cuma tunggu dijemput. Tuhan tidak perlu bantuan saudara untuk bikin rumah di sana. Nah, saudara dengar tuh. Itu tuh yang Tuhan sediakan. Nah, bahtera ini Tuhan yang bikin ukurannya. Panjangnya 300 hasta.
lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Nah, saya start dari sini nih buat saudara. Apa tuh 300 hasta? Nanti kita lihat di slide. Kemah Musa, tabernakel Musa, kelilingnya ada kain putih yang mengelilingi seluruh pagar itu. Kain itu panjangnya 300 hasta. 300 hasta panjang, berbicara tentang perjalanan hidup seseorang, saudara dan saya. Perjalanan kita harus perjalanan dengan Tuhan. Itu dia. Henok berjalan 300 tahun dengan Tuhan. Dikatakan Henok berjalan dengan Allah. Tuhan mau saudara dan saya, tidak peduli masa lalu saudara hancur kayak apapun, waktu saudara terima Yesus, Yesus menjadi Tuhan buat saudara, mulai hari itu kita berjalan dengan Tuhan. Makanya saya berani bilang, orang Kristen tampil beda. Kalau ada yang tampil beda di dunia, dia orang Kristen. Kenapa? Karena Tuhannya berjalan dengan dia. 300 hasta berbicara tentang berjalan. Berjalan di mana? Berjalan dalam kekudusan. 50 hasta lebarnya. 50 hasta berbicara tentang hari ke-50, waktu kuasa Roh Kudus turun melengkapi manusia. Jadi kita bukan hanya berjalan dalam kekudusan, tapi akibat dari berjalan dalam kekudusan, kita disertai dengan kuasa. Orang Kristen punya kuasa. Ada kuasa. Kuasa untuk menjaga kita tetap dalam kekudusan. Kuasa untuk kita melawan dosa. Kuasa untuk kita siap berperang, saudaraku, melawan segala tipu muslihat dalam dunia ini. Itu 50. Lalu 30 hasta tingginya berbicara tentang kedewasaan. Pada usia yang ke-30 tahun, Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Cukup 3 tahun aja dia melayani, goncang dunia ini sampai hari ini. Lalu dia naik ke surga. Ini dia, saudara, dan Yesus orang muda. 33 tahun dia mati. Muda. Yesus bukan oma-oma yang bongkok begini, ya, gitu. Nah, dia orang muda. Apa yang dia buat dalam 3 tahun? Dunia jungkir balik sama dia. Bahkan waktu dia jalan sampai di Jericho, ada dirjen bea cukai di atas pohon, ya, Sakeus, ya. Dirjen tuh, kepala pemungut cukai kan? Dia cuma lagi nih, turun lo, gue mau ke rumah lo. Sakeus bertobat, saudaraku, ya. Sekarang pendeta ketemu dirjen, urapannya hilang langsung, saudaraku, ya. Sekarang banyak begitu. Kita kalau ketemu orang kaya langsung hilang urapan gitu, rasanya begitu. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, ini saatnya, anak-anak muda, ini saatnya kita bangkit untuk menyatakan kepada dunia, ada kuasa di dalam kita. Ada kuasa di dalam kita. Nah, saudara, karena itu, hanya itu yang bisa meluputkan kita dari kehidupan di dunia ini. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Saudara dengar, 1 Yohanes 5, bukan dengan saya. 1 Yohanes 5. Habis ini, saya mau saksi sesuatu nubuatan tentang gereja kita. Apa yang Tuhan sedang buat, apa rencana Tuhan untuk kita. 1 Yohanes pasal yang ke-5 dibilang begini. Harusnya kita baca mulai ayat 4 sampai ayat 15, tapi saya ingin bacakan ayat 15 saja buat saudara. Ayat 4 dulu lah saya baca. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan apa? Ya, ini dia yang kita butuhkan. Retreat ini membuat saudara pulang dan saudara mengalahkan dunia. Kenapa? Karena kita lahir dari Allah. Sudah gak ada yang lain. Memang betul, mungkin saya anak yatim piatu, mungkin papa saya udah lari tinggalin mama dan tinggalin kita terlantar, mungkin saya pernah dikecewakan, mungkin saya udah hilang kegadisan saya, mungkin saya dulu begini, itu dulu. Tapi dengar baik-baik, pulang dari retreat ini, pastikan saudara dilahirkan dari Allah. Pastikan itu, supaya kita bisa apa? Mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Jadi bukan pengetahuan saudara, bukan kuat dan gagah saudara,
tapi iman. Iman. Ini dahsyat, nggak ada di mana-mana janji ini, kecuali dalam firman Allah. Luar biasa. Saudara nggak rugi dalam retreat ini. Ini luar biasa. Nggak ada di bangku kuliah, nggak ada. Ini ada di Alkitab. Dan ini dia sendiri. Firman itu adalah Allah. Nah, saya lompat langsung saja ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa Ia telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ini doa. Ya. Jadi bagi Allah Bapa mendengarkan doa sama dengan menjawab doa. Gitu. Bagi Tuhan nyembuhin jerawat sama bangkitin orang mati sama. Tuhan tidak perlu kerja keras kalau membangkitin mayat. Dia Tuhan kok. Ya. Gitu. Kalau kita yang doa jerawat aja nggak sembuh ya, mungkin kita. Tapi Allah bangkitin orang mati sama nyembuhin pilek gitu sama. Tuhan tidak perlu lebih keras kerja untuk membangkitkan orang mati. Cukup Dia berkehendak itu terjadi, gitu ya. Jadi mendengar dan menjawab doa sama. Dan tadi kita sudah baca, Allah berjanji akan menjawab. Ini poinnya. Pertanyaannya begini, mengapa doa nggak dijawab? Gampang kan? Cuman itu. Mengapa doa nggak dijawab? Saya hanya punya dua alasan. Saudara boleh dengar, boleh catat. Pertama, Allah dihalangi oleh kecenderungan manusia. Kenapa? Karena mementingkan diri sendiri. Ya, jelas. Saudara minta untuk mencelakakan saudara sendiri. Ya. Saudara minta untuk mencelakakan diri sendiri. Benar-benar. Sungguh saudara, saya sudah tahu. Saudara paling gampang nih ya, kita paling gampang. Nggak ada yang berdoa, Tuhan saya kawin dong sama anaknya Bill Clinton gitu, enggak kan? Gitu. Tapi mari saudara bang, kita bisa minta yang enggak, dan itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Saudara bisa minta begini, Tuhan, saya mau kawin dong sama Meing. Soalnya gitu kan. Tuhan bilang enggak. Saya siapin kamu yang lain. Aduh Tuhan nggak bisa tuh. Lah siapa yang tahu? Tuhan. Tadi saudara paksa dia. Saudara minta Tuhan nggak bisa Tuhan. Aduh cocok sama. Saya suka nyanyi, dia main piano. Cocok kan? Cocok dong Tuhan. Cocoknya lu, bukan cocoknya Tuhan. Ini saya lagi kasih tahu nih. Saudara dengar gitu. Udah dicocok Tuhan. Kita sama-sama som. Loh hilang. Iya. Nanti yang atu som, nanti kan bisa berubah. Bisa saudaraku. Nah oke, saudara paksa. Saudara anaknya. Mungkin Tuhan kasih. Tapi itu bukan yang the best dari Tuhan. Itu second best. Dan saya mau kasih tahu satu tipuan iblis. Iblis selalu memberi yang baik sebelum yang terbaik datang. Saya nggak main kata di sini. Saya sungguh-sungguh. Iblis memberi yang baik sebelum yang terbaik datang. Kalau iblis kasih yang jelek, saudara tolak dong. Pasti. Iblis mesti kasih yang baik. Padahal Allah punya yang terbaik. Benar. Poinnya begini, saudara, nanti saudara nggak main rumah-rumahan kan? Kalau sekarang kita main rumah-rumahan, ikannya batu, nasinya pasir, kan begitu. Nanti saudara kira main rumah-rumahan. Nah ini, makanya kita, ini saya ambil contoh ini aja. Karena permintaan kita adalah permintaan yang mencelakakan kita. Waktu saudara masuk dalam pernikahan, karena bukan kehendak Allah, saudara lihat, atau restunya dia lah, kita akan menangis nih seumur hidup. Itu dia, saya mau kasih tahu buat saudara. Jadi kita mesti tahu dalam apapun, menentukan sekolah. Tuhan saya sekolah di mana? Kita kan nggak kita tentuin dulu, baru Tuhan setuju ya. Kita minta Tuhan setuju, kita yang pilih. Tuhan bilang enggak, saya mau kau jadi dokter lah. Oh nggak bisa Tuhan, mama maunya begini. Belum mertua, maunya saya jadi, sudah dengar kan? Nah ini dia, nanti waktu kita konflik baru kita teriak-teriak Tuhan. Dalam banyak hal ini saudara dengar. Ini Yakobus pasal 4, saudara catat saja. Itu jawabannya tadi itu, ya.
Allah dihalangi oleh kecenderungan manusia. Yakobus sempat bilang, karena apa yang kamu minta itu mencelakakan kamu. Kamu minta untuk kepentingan dirimu sendiri. Yakobus 4 ayat 3. Nah, ada satu kisah dalam Kisah Rasul tentang Rasul Paulus. Tuhan taruh duri di dalam dagingnya dia. Karena begini, supaya dia tidak sombong. Jadi halangan doa yang kedua adalah kesombongan, ya, gitu. Peninggian si aku, kesombongan. Kalau kita berdoa dan Tuhan tahu, oh yang dia minta ini kesombongan nih, gitu. Benar-benar, saudara boleh bisa minta juara di mana, boleh minta naik pangkat, promosi di kantor. Tapi kalau itu tujuannya kesombongan, Tuhan tahu kan hatinya. Itu yang jadi terhalang. Kering kita berdoa begitu lama itu jadi terhalang. Yang kedua, Allah dihalangi oleh kebanggaan rohani. Walaupun rohani, ya, kebanggaan rohani akan membawa kejatuhan. Nah, kalau Tuhan bisa lihat kita di sini, anak-anaknya, Tuhan bisa mempercayai kita sebagai anak-anak yang tetap rendah hati, maka alangkah banyaknya doa-doa yang terjawab saat ini. Saudara mesti tahu ini. Jadi gini, doa yang dijawab adalah permohonan yang sesuai dengan kehendaknya. Itu dia. Itu doa yang dijawab. Itu luar biasa, saudaraku. Nah, sekarang kita masuk dalam peperangannya, ya, peperangan rohani. Kita masuk di situ. Peperangan rohani dari sudut pandang surga nih yang saya mau bilang buat saudara. Dari sudut pandang surga, semua kemenangan rohani tadi saya sebut misteri, Allah bekerja sama dengan kita. Jadi ini misterinya. Kamar doa saudara, itulah tempat pelatihan. Ingat iman tadi. Begitu saudara masuk tap dalam doa, saudara langsung ada di, saudara keluar nih dari dimensi bumi ini, saudara keluar. Pam, saudara masuk dalam dimensi roh. Orang dunia ndak tahu ini saudara. Ini kenapa ada dukun, ya, mistik dunia-dunia itu, karena mereka ingin tembus ke dunia itu. Itu saudara, itu keinginan cuma satu. Para dukun apa semuanya paranormal sampai enggak normal benar-benar, saudara lihat itu. Mereka cuma karena apa? Karena mereka mau masuk dalam dimensi itu. Mereka cari caranya bagaimana. Saudara dan saya Tuhan ngasih tahu. Jadi doa, kenapa Tuhan itu misteri? Karena waktu saudara berdoa, saudara bisa bayangkan lebih cepat dari telex, lebih cepat dari apapun. Dengan tutup, dengan panggil nama dia, langsung saudara masuk di hadiratnya. Nah, dari situ kita sedang berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi dalam hidup saudara, masa depanmu, keluargamu, gereja, semuanya. Nah, Tuhan tuh lagi melatih orang percaya di situ. Tuhan lagi melatih. Nah, latihannya cuma satu. Jadi katanya gini, doa adalah alat kerja. Doa adalah alat kerja. Saudara lihat tuh, kenapa mesti bertekun dalam doa? Kita bertekun, ya, sikap pantang mundur bertekun dalam doa bukan dibutuhkan untuk membujuk Tuhan. Nggak perlu Tuhan dibujuk, saudaraku. Ya, bukan supaya melakukan permintaan kita, tapi bertekun berbicara tentang ini, peperangan. Kita sedang berperang. Nanti baca kitab Daniel. Bagaimana 3 minggu Daniel berpuasa, pada hari yang ke-21 malaikat datang. Dia bilang begini, Daniel, doa kamu udah didengar. Waktu pertama kali kamu tutup mata udah didengar. Dan saya udah diutus untuk bawa jawabannya. Tapi di tengah jalan saya dicegah oleh Raja Persia, Iblis. Nah, Iblis berkerajaan, saudara. Ini yang saya mau jelaskan. Iblis bukan monyet hitam yang di kuburan. Iblis bukan tuyul, iblis bukan genderuwo, bukan, saudara. Kalau iblis monyet, Yesus tidak perlu mati buat saudara, pakai pentung aja udah cukup. Makanya saudara dengar serius, kenapa kita perlu doa sungguh-sungguh, kenapa perlu bertekun? Karena peperangannya bukan untuk memujuk Allah, bukan. Ketekunan kita dalam doa karena kita waktu kita masuk itu peperangan rohani di sana. Nah, iblis itu bukan monyet hitam, saudara. Walaupun saya nggak menyangkal adanya makhluk model begitu, tapi itu kira-kira hansip lah mereka tuh, satpam lah. Nah, saudara mesti tahu siapa iblis. Nama aslinya Lucifer. Dia pemimpin malaikat, dia jenderal.
Saudara mesti tahu, pengalaman dia 7.000 tahun lebih dari saudara dan saya. Dia ada di situ. Dia ada di sana. Saudara nggak main-main. 1 Yohanes 5 yang kita baca tadi, kalau saudara baca terus, ada ayat yang bilang gini, seluruh dunia ada dalam kuasa si jahat. Mana bisa monyet menguasain dunia ini? Nah itu dia Lucifer. Sebab itu waktu saudara berdoa perlu ketekunan. Nah dia berkerajaan, pemerintah, penghulu, penguasa. Lalu saudara sendirian gitu, mau lawan pemerintahan iblis. Pemerintahan, kerajaan dilawan dengan kerajaan. Ini hukumnya. Nah saudara harus ada dalam kerajaan Allah. Itu. Makanya doa perlu tekun. Makanya bilang ini session. Puji Tuhan tadi malam udah pemberesan kan. Kita udah kayak koping ho aja tadi malam saya lihat udah dahsyat semua ya. Nah ini saudara. Sebab Tuhan tahu nih season ini kita mau masuk dalam doa nih, ya. Tuhan tahu itu. Jadi, saudara dengar, kita bukan saja sedang menipu Allah. Kita sedang menipu dunia ini. Kita juga sedang menipu diri sendiri. Karena kenapa? Karena kita tidak berdoa. Sebab gini, Allah tuh cuma nunggu doa kita. Doa kita. Ulang, oh ya benar. Kan kita berdoa, Tuhan, mau retret nih Tuhan. Kita perlu pengurapan, kita perlu orang-orang dibebaskan. Ini doa yang naik, pam. Tuhan dengan para salehnya di surga tinggal dengar. Wah ini doa nih. Ferdi lagi berdoa nih. Tuh, jawab. Malaikat 3 turun di Cipanas. Turun begitu kan, kira-kira begitu Tuhan drop. Nah ini dia. Waktu turun itu kan peperangan, ada semuanya. Tuhan dengar panitia punya doa, masalah dana, masalah semuanya. Tuhan lagi lihat. Saudara bisa bayangkan, ini kan latihan karena nanti saudara memerintah dengan Allah. Saudara memerintah dengan Allah. Nah, dan saya mau bilang buat saudara, kita ada dalam satu kegerakan akhir dari segala-galanya. Nah, waktu itu pertama kali Tuhan ajar bangsa ini untuk berdoa, berhubungan, menyembah dengan Dia. Tuhan bilang, buatlah tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Nah saudara lihat, itu gunung Sinai di belakang. Lalu ini 3 juta orang sedang berkemah di padang gurun ini. Yang di tengah-tengah yang disebut tabernakel Musa. Lalu yang ada asap itu bukan lagi orang barbecue di situ, bakar sate apa begitu, enggak. Saudara mesti, enggak ada begitu-begitu ya. Tapi asap itu tandanya Tuhan hadir di sana. Kita masuk dalam gerakan akhir karena ini ruangan ini dibagi menjadi 3 ruangan. Ini halaman. Nanti ada satu ruangan di sini yang disebut ruang kudus, di mana asap itu keluar, itu ruang maha suci. Doa ada di mana? Nah ini yang kita mau lihat. Ini ada Kristen yang cuman di sini, ya. Tapi Tuhan tidak mau kita di sini. Tuhan mau kita masuk lebih dalam lagi. Tuhan mau sampai kita ketemu. Di sini belum ada Tuhan. Di sini baru ada liturginya. Di ruang yang dalam juga belum ada Tuhan. Situ baru ada liturginya. Tapi di sana nanti kalau saudara baca, baru Tuhan bilang buat Musa, di sanalah aku akan berbicara dengan engkau. Oh saudaraku. Jadi kalau kita masih doa di sini, doa di sini kan gitu, Tuhan, oh Tuhan, lagi dong Tuhan, aduh. Ini doa di Tuhan, aduh, sisi belum kawin Tuhan, aduh. Nah ini doa di sini. Ini orang sini kalau doa begini, ya kan? Doa nggak ngerti punya, saudara tahu itu. Tuhan, kelihatannya rendah hati ini. Akulah cacing tanah. Tuhan bilang gini, makanya gue gak dengar lo cacing. Gue Tuhan, tahu gak? Kita kelihatannya rendah hati saudara. Enggak, padahal saudara sedang menghina penciptamu. Tuhan bilang, aku menciptakan engkau serupa dengan gambarku. Lalu saudara bilang, akulah cacing Tuhan. Tuhan bilang yang keren dikit kayak ayam kayak apa kayak kok cacing sih. Ya, itu kelihatannya rendah hati. Nah ini nih saudara, masuk lagi saudara. Tapi Tuhan perlu, saudara tahu, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Itu status saudara. Itu saudara. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara,
Kita ada di sini nih. Saya bilang ada 3 ruangan. Nah, ini ruangan maha suci di mana imam-imam bertemu, mendengar, audible, saudara, dengar Tuhan ngomong sini. Nah, coba diangkat sedikit. Nah, ini ruangan kudus, ini maha kudus, ya. Sampai di ruangan kudus ada banyak benda di sini. Ada mesbah dupa, ada kaki dian emas, ada meja roti. Tapi satu-satunya alat yang dekat sekali dengan ruang maha kudus, itu yang namanya mesbah dupa. Nah, di mesbah dupa ini adalah doa dan penyembahan orang-orang kudus. Ini yang buat kita masuk ke sana. Luar biasa. Nah, mari kita lihat gambarannya, ya, di dalamnya. Kita lihat seperti ini gambarannya. Ya, itu meja roti. Sebelah sana ada kaki dian dari emas. Lalu itu ada tirai. Nah, untuk ketemu Tuhan di tirai itu, di balik tirai itu mesbah dupa. Itu doa. Mari saya alegorikan buat saudara. Ini kita ada di bumi. Di bumi perlu kaki dian emas, karunia-karunia Roh Kudus. Di bumi perlu meja roti, firman Allah, pewahyuan dibuka, pengajaran diberikan. Di bumi perlu doa, doa perlu dinaikkan, doa perlu dilakukan. Di balik tirai itu gambaran tentang surga, di mana Tuhan berada di sana. Nah, satu-satunya benda yang dekat ke surga bukan karunia-karunia, saudaraku. Bukan ahli mengajar dan semuanya, enggak. Satu-satunya benda yang dekat dengan Tuhan, dengan surga adalah doa. Nah, mari kita lihat bagaimana imam sedang membawa rempah-rempah masuk ke dalam mesbah dupa itu. Nah, ini imamnya. Itu sudah paling terakhir, nggak ada lagi alat lain di situ. Cuman ada satu, mesbah dupa. Itu emas semuanya, saudaraku. Semuanya emas. Saudara tahu, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Itu status saudara. Itu saudara. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara, kita ada di sini nih. Saya bilang ada 3 ruangan. Nah, ini ruangan maha suci di mana imam-imam bertemu, mendengar, audible, saudara, dengar Tuhan ngomong sini. Nah, coba diangkat sedikit. Nah, ini ruangan kudus, ini maha kudus, ya. Sampai di ruangan kudus ada banyak benda di sini. Ada mesbah dupa, ada kaki dian emas, ada meja roti. Tapi satu-satunya alat yang dekat sekali dengan ruang maha kudus, itu yang namanya mesbah dupa. Nah, di mesbah dupa ini adalah doa dan penyembahan orang-orang kudus. Ini yang membuat kita masuk ke sana. Luar biasa. Nah, mari kita lihat gambarannya, ya, di dalamnya. Kita lihat seperti ini gambarannya. Itu meja roti. Sebelah sana ada kaki dian dari emas. Lalu itu ada tirai. Nah, untuk ketemu Tuhan di tirai itu, di balik tirai itu mesbah dupa. Itu doa. Mari saya alegorikan buat saudara. Ini kita ada di bumi. Di bumi perlu kaki dian emas, karunia-karunia Roh Kudus. Di bumi perlu meja roti, firman Allah, pewahyuan dibuka, pengajaran diberikan. Di bumi perlu doa, doa perlu dinaikkan, doa perlu dilakukan. Di balik tirai itu gambaran tentang surga, di mana Tuhan berada di sana. Nah, satu-satunya benda yang dekat ke surga bukan karunia-karunia, saudaraku. Bukan ahli mengajar dan semuanya, enggak. Satu-satunya benda yang dekat dengan Tuhan, dengan surga adalah doa. Nah, mari kita lihat bagaimana imam sedang membawa rempah-rempah masuk ke dalam mesbah dupa itu. Nah, ini imamnya. Itu sudah paling terakhir, nggak ada lagi alat lain di situ. Cuman ada satu, mesbah dupa. Itu emas semuanya, saudaraku. Semuanya emas.
Dinding-dinding ini emas semuanya. Semua tiang-tiangnya emas. Yang bawah itu perak. 40 kilo untuk satu tiang, perak. Perak artinya apa? Perak anugerah, menahan kita dari kutuk. Tanah sudah dikutuk waktu Adam jatuh dalam dosa. Waktu saudara hidup di dalam Kristus, di bawah saudara ada perlindungan dari kutuk. Lalu ini emas, di dalamnya kayu. Kayu itu tabiat saudara, manusia. Kita dilapis oleh emas. Makanya kita percaya kita bisa kudus. Karena Kristus yang membungkus kita, darahnya membungkus kita. Nah, imam, orang sembarangan nggak bisa ke situ, ya. Sembarang orang nggak bisa ke situ. Hanya imam yang bisa ke situ. Masuk dan mempersembahkan doa. Maju, masuk ke hadirat Allah. Ini yang Tuhan mau. Kenapa saudara belum dijawab doa saudara? Mungkin saudara belum jadi imam. Mungkin saudara masih orang berdosa. Nah, kalau dari kemarin saudara sudah bertobat, nanti kamu lihat bagaimana doa kita. Nah, sekarang kita lihat imamnya. Beginilah imamnya, saudara. Ini gambarannya. Nah, ini gambaran dari imam. Ya. Nah, ini bajunya imam nih. Saudara lihat itu, ya. Itu bajunya imam. Itu mulai dari kepala, ada patam dari emas, kudus tulisnya di sini, ya. Kekudusan itu imam. Itu tutup dada, ya. Lalu baju efod diangkat lagi. Nah, sabuk pengikat dari yang paling bawah itu disebut giring-giring dari emas, ya. Gitu. Itu giring-giring. Jadi saudara lihat, ini baju giring-giring ini saudara lihat ada lonceng kayak lonceng-lonceng Natal tuh yang kecil-kecil tapi dari emas. Nah, pada bikin dong, ya. Baju begini ya. Kalau kebaktian gitu ya, datang. Nah, saudara bayangin, hitung aja tuh bajunya harganya berapa tuh, ya. Semuanya emas. Jadi ini lihat, emas buat delima, emas buat delima, emas terus. Saudara lihat. Jadi kalau imam itu jalan, saudara, bunyi string. Luar biasa. Nah, di sini tidak ada alat tiup, ya elektronik ya. Tapi saudara tahu suling atau flute itu ada yang mahal, ya mahal, ya. Selmer, Armstrong, mahal. Itu merek-merek yang mahal. Kenapa dia mahal? Karena logamnya. Nah, kalau saudara tahu suling dari emas, saudara bisa tahu suaranya lain. Karena logamnya. Senar gitar. Ya, kalau saudara tahu itu dari emas, itu lain, saudara. Nah, emas bicara tentang sifat Allah. Saudara, kalau saudara mau kehidupan doamu, kalau saudara mau semuanya kekristenanmu bertumbuh, saudara nggak bisa jadi Kristen yang biasa-biasa, nggak bisa, ya toh. Nah, makanya kita lihat orang kan sakit pilek cari pendeta, jerawat cari pendeta, apa cari pendeta. Kita nggak ada kuasa di dalam kita belum emas. Padahal di dalam saudara Tuhan telah sediakan, Tuhan udah rindu. Saudara bilang gini, saya rindu Tuhan mau punya kuasa. Tahukah saudara Tuhan lebih rindu mau memberinya untuk saudara? Ini dia nih. Nah, gambar aslinya begini. Itu tadi keterangannya. Nah, gambarannya begini. Nah, perancang dari Perancis juga nggak bisa bikin baju begini. Saudara masih lihat? Oke, nah di dadanya kita mulai dari kepala dulu. Nah itu emas saudara. Tanda bahwa semuanya Roma 12 persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang kudus. Ya, mulai dari kepala semuanya. Jadi saudara boleh punya pabrik 5 tapi saudara kudus kan? Saudara boleh direktur, saudara kudus. Saudara duduk di meja, saudara masuk di kantor, bahasa roh dulu 3 menit. Baru kerja lain. Jangan begitu dulu di kantor, gimana nih berapa sekarang dolar? Ya hancur loh. Tapi kalau saudara anak Tuhan, saudara imam, saudara begitu datang masuk di kantor, kasih selamat pagi, semua staf-staf duduk, bahasa roh. Putar dulu kaset Paniko sebentar. Atmosfernya lain kan? Lain. Atmosfer kerja kita udah beda. Ini dia. Nah, saudara lihat ini batu-batu.
Namanya udah sulit dibacanya, udah kayak bahasa roh namanya, udah Krisroplitz, apalah gitu ya. Namanya udah susah-susah banget nih ya. Gitu. Ini udah, nah ini ada 12 batu yang paling mahal, batu-batu termahal di dunia. Itu 12 batu ditaruh di jantung, di dada. 12 batu ini, setiap batu nama suku Israel berikut karakternya. Nah, saya mau beritahu buat saudara, saudara dan saya Israel yang rohani. Setiap kita lahir di dalam Tuhan, menjadi keturunan Tuhan, dilahirkan baru, hidup bertobat, kudus. Saudara dan saya diukir di jantung hatinya Tuhan. Jadi Tuhan, saudara pernah baca Alkitab bilang, aku memanggil engkau dengan namamu. Saudara pernah baca itu? Yesaya 43, tahu? Aku memanggil engkau dengan namamu. Jadi Tuhan tahu saudara semuanya di sini. Jadi waktu saudara tutup mata, Tuhan tahu. Oh, Chris ya, mau apa? Gitu. Paling-paling tiket, kan? Gitu, gitu kan? Nah, udah tahu Tuhan, ngerti Tuhan, ya kan? Ya, saudara bayangin saya dari Ambon ke sini mau berenang, emangnya, ya kan? Ya kan, nggak main-main dong. Tuhan udah ngerti tuh. Itu tuh saudaraku, doa kita nggak terhalang, ya. Saudara bayangkan, nama saudara diukir di sini. Oh, luar biasa saudara, luar biasa. Ada di dalam detak jantungnya Allah. Tuhan taruh. Tuhan bilang ini, aku memanggil engkau dengan namamu. Saudara tahu itu? Tuhan tahu nama saudara bukan karena Tuhan lihat daftar absen. Allah nggak kurang kerjaan lihat-lihat daftar absen saudara, ya. Tapi kenapa dia tahu nama saudara? 5 miliar manusia di dunia ini, saudara. Hanya karena ini, kemahatauan Allah membuat dia tahu itu. Dia menghitung rambut di kepalamu bukan karena Tuhan hitung-hitung gitu, saudara. Dengar baik-baik. Tapi kemahatauan Allah. Waktu dia lihat saudara, dia tahu seluruh jumlah rambut di kepalamu. Imam, ini imam. Naikin lagi, ya, ini imam. Nah, saudara lihat, ini semua bajunya, ini handmade nih, saudara lihat ini. Ini benang-benang yang emas, itu emas benar-benar, saudara. Nah, apa yang dia sedang bawa di tangannya, boleh naikin sedikit. Pendupaan. Dia mau masuk ke ruang suci. Apa yang dia bawa? Doa. Dia bawa beban. Nanti kita season kedua kita lihat itu bukan cuma doa, itu penyembahan. Nanti sudah lihat rempah-rempahnya. Waduh, mulai dari damar, mulai dari semuanya. Itu merupakan apa? Seluruh karakter, seluruh emosi kita itu ada di situ. Lalu dia naik. Orang-orang mistik, orang-orang yang kenal Tuhan, mereka mencuri pewahyuan ini. Lalu mereka bikin menyan. Yang datang bukan Tuhan, monyet itu yang di kuburan itu yang datang, kan sudah tahu. Tuyul yang datang, nah kira-kira begitu. Nah ini dia, naikin lagi. Ini giring-giring dari emas itu. Itu bicara tentang apa? Kesaksian saudara. Waktu saudara jalan, ring. Kesaksian, orang tahu. Dia beda. Dia beda. Orang kadang-kadang gak bisa ngomong lagi sama saudara. Dia cuma bilang begini. Dia beda. Dia beda. Saya gak bohong saudara. Saya anak di jalanan. Boleh dimatiin sebentar saudara. Saya anak di jalanan. Saya mau cerita sungguh buat saudara. Artinya begini, saya yatim piatu dari kecil. Umur 9 tahun ayah saya meninggal. Jadi jangan ngomong rohani deh, kita hancur semuanya. Gitu. Saya hidup dengan musik. Musik sudah seperti agama buat saya. Tapi dengar baik-baik. Waktu saya bertobat, waktu saya serahkan hidup saya, waktu saya tinggalkan semuanya, waktu saya total ikut dia, saya lihat perbedaannya. Saya bertobat tahun 82, 15 tahun setelah itu, 10 tahun setelah itu saya masih ingat. Saya dengan Pak Arifin, kita melayani di Bandung, Gelora Saparua Bandung, saya masih ingat. Saya lagi khotbah, tiba-tiba saya selesai khotbah, ada anak satu, kribo gede, segede bajai gitu, kira-kira maju. Ini benar nih, panggungnya kan tinggi tuh di Bandung. Saya lagi khotbah gini, saya lihat ada anak kribo maju dari depan gini. Itu sudah selesai khotbah, sudah habis altar call, udah semuanya. Setelah ada orang maju, serem. Panitia pada siapa nih pada lari semuanya.
Dia maju gini, dia berdiri di depan. Sini. Wah lama. Gue salah apa nih? Saya maju terus. Saya lihat terus teman saya. Kira-kira 15 tahun yang lalu. Artinya saya baru bertobat 10 tahun kira-kira ya. Jadi tahun 92. Waktu itu. Saya lihat gini. Siapa nih teman saya? Kakaknya bintang film paling terkenal pada zaman itu. Sekarang udah gak main film lagi. Dulu orang kaya di Bandung. Kalau saya main ke rumahnya, saya main sampai saya makan di situ. Saya semuanya di situ. Saya kalau lihat dia, saya suka menghayal begini. Nah, apa sih gue lahir miskin nih? Enak juga jadi orang kaya. Bentar-bentar ke Australia, bentar-bentar begini gitu. Tapi saudara, enggak usah tunggu hari kiamat. 10 tahun setelah saya bertobat, kita lihat bedanya. Saya lagi khotbah, saya ada anak muda maju di depan. Lihat saya. Dia panggil, waktu saya dekat, saya kenal teman saya, namanya Rene. Dia ngomong Belanda, Win. Dia bilang, Chris, je moet beden voor mij. Saya turun, orang-orang pada heran. Rupanya nih pendeta ini temannya prokem juga nih. Ya udah amat lah. Saya turun sama dia, saya ngobrol sama dia nangis. Saudara tahu, dia orang kaya dulu. Tapi mari saya kasih tahu persoalan hidupnya. Di Bandung tuh ada banyak diskotik. Setiap diskotik punya bodyguard. Dia chiefnya. Dari seluruh bodyguard diskotik di Bandung. Tangannya bekas codet semuanya. Dia bilang begini, dia ngomong sama saya. Gue baca nama lu di koran, Chris. Gue penasaran, gue pengen tahu lu kayak apa sih. Nah dia bilang begini, anak-anak geng di rumahnya lagi ngumpul. Mereka lagi minum-minum, mau pergi ngerampok mungkin, mau bikin ngaco, mau berantem. Tapi gara-gara waktu siang dia baca. Malam itu waktu mereka ngumpul dia bilang gini, lu tinggal di sini. Gue mau lihat teman gue yang udah jadi pendeta katanya. Nah dia datang. Waktu lihat itu dia bilang, lu doain gue dong. Gue mau juga kayak lu, Chris. Nah saudara, yang saya mau bilang begini. Harusnya saya di situ. Saya punya potensi di situ. Karena saya besar di jalanan. Saya punya potensi yang ada di situ. Tapi saudara lihat, di dalam Kristus Tuhan bawa kita dalam kemuliaan. Dia ada di luar Kristus. Dia turun begitu merosot. Dia ada merosot. Saya cuma menangis dan waktu saya berdoa saya bilang begini, Tuhan, saya enggak lebih baik dari Rene. Saya enggak lebih suci dari dia. Nah, kami punya teman satu namanya juga Bola. Di mana dia? Saya tanya, Bola di mana? Penjara, Chris. Itu ruang Maha Kudus atau ruang mana tuh, saya udah gak tahu lagi tuh. Kalau sudah dengar itu, Tuhan buat perbedaan. Tuhan buat perbedaan. Siapapun saudara siang ini, kalau kita mau jadi imam, saya gak suruh saudara full time. Saya suruh saudara overtime. Oh ya dong, kayak Ferdi ya, kayak David, itu overtime tuh. Dia orang lebih dari full time lagi. Bukan hanya mikirin kerjaan, mikirin juga pelayanan. David, Ferdi, saya cuma tahu kalian berdua karena kalian berdua yang ngajak saya jalan, ngajak makan semuanya, kan? Gitu. Jadi yang lain kalau saya nggak sebut namanya, ajak makan habis ini. Nah, ini yang saya mau bilang betul. Kalian bangun rumah Tuhan, Tuhan akan bangun rumahmu. Tuhan akan bangun kehidupanmu. Saya akan bilang itu buat kalian. Nah, saya akan akhiri dengan 2 slide ini. Kalau saudara lihat tadi seluruhnya itu, kehidupan imam itu. Kira-kira ini gambarannya. Jadi seluruhnya begini. Nah, ini seluruhnya kemah ini. Kalau saudara mau tahu. Sebenarnya. Tapi kalau saudara pelajari, saya 8 minggu khotbah ini saudara. Dari mulai halaman sampai ruang maha suci. Tapi seluruhnya ini kalau saudara mau lihat, adalah Yesus. So lihat, itu mulai dari halaman, masuk tirai, sini ruang kudus, kita lihat kaki Dian, meja roti. Nah, di mana mesbah dupa? Ada di jantung. Dan itu ruang maha suci, itu kepala. Semuanya itu sebenarnya Tuhan Yesus. Kalau kita pelajari kemah Musa. Jadi doa, tempatnya bukan tempat sembarangan, saudaraku. Saudara bertanggung jawab untuk season ini. Saudara yang kasih season ini. Saudara membutuhkan ini.
Jadi saya mau bilang, kalau kita mau punya doa kita yang langsung dengan Allah, kita mesti ada di jantung hatinya. Saudara mesti punya kehidupan, bukan Kristen biasa-biasa, bukan Kristen yang main-main. Nah, mari kita lihat seperti ini kalau doa dan penyembahan dinaikkan. Setelah ini saya mau kita melakukan sesuatu. Nah, di luar, di seluruh kemah, kalau saudara lihat itu, ini yang terjadi. Ada satu gelombang. Kenapa kita bisa tangkap siaran televisi? Kenapa kita tangkap siaran radio? Karena ada gelombang elektronik yang membawanya. Ya, saudara bisa bayangkan itu kan ya? Penyiarnya di Senayan, kenapa kita bisa terima sampai di Irian sana? Ya, gitu. Karena ditangkap oleh gelombang. Saya mau beritahu buat saudara, waktu orang-orang kudus berdoa, Wahyu bilang, ada satu dupa yang naik dari bumi, naik ke takhta Allah. Nah, ini gelombangnya. Ini bumi yang gambaran kehidupan di dunia. Waktu kita berdoa di jantungnya Tuhan. Kalau semua ini berdoa, saudara bayangkan, kita berdoa, kita sedang puasa kan untuk bangsa ini. Kalau kita berdoa, ada satu gelombang dari gereja yang naik ke hati Tuhan. Dan saya mau beritahu, Tuhan tidak duduk di surga, Dia turun untuk doa-doa kita. Saya mau akhiri, dan yang saya mau kita lakukan satu hal. Tadi saya bilang saya mau saksi tentang gereja ini. Ya mungkin ada yang bukan dari Bethany, tidak apa-apa. Ya, kita tidak sedang bangun satu kerajaan. Tapi dalam konferensi tahun lalu, saya mau kasih tahu, ada seorang nabi, ya, yang datang dari Belgia, namanya Ashley McGogan. Dia datang dan dia bernubuat. Dia pernah ke Ambon untuk Bethany Ambon dan dia nubuat. Semuanya terjadi, saudaraku. Benar-benar. Bukan saya, tapi ini jemaat yang berdoa. Jadi saya tidak ada untuk kesombongan. Tapi saya mau bilang, udah 3 orang mati bangkit di Bethany Ambon. Untungnya bukan saya yang berdoa. Sebab kalau saya yang berdoa orang mati bangkit, besoknya saya bikin kartu nama. Gitu. Tapi untungnya cuma jemaat di FA biasa, ibu-ibu encim-encim berdoa. Ini sungguh saudaraku. Itu yang terakhir anak kecil, udah biru. Dia mau ke rumah kami, udah malam, jam 3 malam. Anaknya baru diserahkan, kami baru doakan penyerahan anaknya. Hanya karena ada cemburu. Dia diguna-guna, disantet lah gitu kira-kira ya. Gitu. Nah, anaknya biru. Dan dia ingat, oh bahwa kita sering, Pak Franky sering berdoa tuh katanya dalam nama Yesus. Dan dia lihat Tuhan Yesus datang di depan dia, saudaraku. Dan dia berdoa, anaknya hidup. Nah, saya mau bilang, orang-orang itu tuh yang ada di jantung hatinya Allah, Tuhan dengar langsung. Nah, Ashley ini, dia bernubuat bahwa akan ada orang mati bangkit di gereja ini. Dan itu terjadi. Dan waktu kita konferensi Bethany seluruh dunia di Surabaya, nubuatannya begini. Pemimpin kamu, artinya gembala saudara, akan duduk nanti. Akan tiba waktunya dipanggil berhadapan oleh pemimpin-pemimpin besar di bangsa ini. Kelihatannya mustahil, tapi saya mau bilang buat saudara, Tuhan berjanji dalam firman Allah, orang benar di depan raja-raja dia akan berdiri, di depan bangsa-bangsa dia akan bersaksi. Saya mau kasih tahu, kamu orang benar, kalian semua orang benar. Kalau kalian pikir dengan pikiran kalian, mungkin hidup saya cuma sampai di sini. Tapi kalau kalian mau lihat dari pandangan Allah, akan tiba masanya kita akan berdiri di depan raja-raja, di depan bangsa-bangsa kita akan bersaksi. Nah, saya mau bilang, waktu itu dinubuatkan kelihatannya mustahil. Tapi saya yakin, setelah kita doa puasa ini, saudaraku, saudara akan lihat ada sesuatu yang terjadi. Saya mau akhiri sesi ini dengan kita melakukan sesuatu, yaitu Daniel pasal 9. Dan kita akan jadikan ini doa kita siang ini menutupi session ini. Sebab mumpung kita lagi puasa, mumpung kita lagi sungguh-sungguh. Saudara dengar, kalau saya bukan hamba Tuhan, saya nggak akan ngomong begini. Mari kita berhenti dengan main-main. Sungguh-sungguh. Jangan ngomong Tuhan kalau bir saudara belum lepas. Jangan ngomong Tuhan kalau rokok saudara belum lepas. Jangan ngomong Tuhan lah, Lebih baik saudara ngomong yang lain.
Benar. Anak muda sering jebak saya begitu. Om, ngerokok boleh nggak om? Nggak boleh dong. Ayatnya mana om? Ini bukan mau bertobat, ini mau ngetes pendeta nih. Saya kasih tahu ayatnya. Tubuhmu adalah bait Allah, jangan engkau merusak bait Allah. Itu kan bait Allah om, ini rokok. Kurang ajar nih anak. Saya buka lagi kitab Yesaya. Janganlah kau belanjakan uangmu, jeripayamu untuk sesuatu yang bukan roti. Itu roti om. Ini rokok. Rupanya dia mau cari ayat yang ada tulisan begini, dilarang merokok. Tulisan itu cuma ada di pom bensin. Kurang ajar nih, dilarang merokok. Saya lihat dia, saya bilang gini, sini. Tuhan itu ciptain manusia, semua ada gunanya. Lubang hidung ada gunanya, lubang telinga ada gunanya, mulut ada gunanya, semua ada gunanya. Kalau Tuhan ciptain manusia buat ngerokok, pasti dia bikin knalpot di kepala lo. Tahu? Pulang lo nggak perlu doa lo. Ya om gitu om katanya. Nah, ini benar. Soalnya ada yang suka main-main benar-benar. Dan ini bukan masanya kita begitu. Ini bukan masanya. Saudara bertobat saudara. Benar-benar bertobat. Kalau nggak percuma, kita punya catatan, kita punya semua percuma. Nah, Daniel 9 adalah Daniel yang berdoa. Oh ini dahsyat. Nah Daniel berdoa apa? Dia mengatasnamakan bangsanya, mengaku dosanya. Dia mengatasnamakan bangsanya, mengaku dosanya. Saya baca dulu ayat yang ketiga. Lalu aku, yaitu Daniel, mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Nah mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-19 kita akan baca saling saut bersaut. Saudara baca ayat 5, saya ayat 6 terus sampai ayat yang 19 kita baca sama-sama. Yang saya mau bilang begini, saudara nanti tandai. Setiap kata Israel atau Yerusalem diganti dengan Indonesia. Sebab ini kita bukan baca tapi kita sedang berdoa. Setiap kata Yerusalem atau Israel kita ganti dengan Indonesia. Ayat 7 ada kata Israel 1, ya, gitu. Ayat berapa lagi? Ayat 11, ya. Ayat 12, ayat 16, hanya itu. Ya tuh. Nah, saya tidak mau saudara kayak di depan kelas gitu, buru-buru ingin selesai, ya. Tapi saya mau kita baca seperti kita berdoa. Setelah itu nanti kita masuk, kita menyembah Dia, kita berdoa. Gitu. Ini yang saya mau. Nah, saudara dengar. Ini luar biasa. Ini luar biasa kalau kita ambil bagian dalam hal ini. Nanti kalau saudara lihat, saudara pelajari, habis Daniel berdoa, Daniel pasal 10, penglihatan datang. Bla 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 bla, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Nah, sebab itu kita mau lakukan ini. Saya akan ulangi ayat yang keempat, lalu saudara nanti lanjutkan ayat yang kelima. Ya, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan pada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkau yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini.
kami orang Yehuda, penduduk kota Indonesia, dan segenap orang Indonesia, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami, buang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikan kepada kami, dengan perantaran para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Indonesia melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia, dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar, yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, seperti di Indonesia. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan arah-Mu berlalu dari Indonesia, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Indonesia dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarkanlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami di hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku. Sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Oh, Kiria Masande, Orie Mope, Hinamo, Kiri Bidamamo. Namaste, Orebo, Kiria Matambe, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan
Api kemuliaan membakar hati yang rindu untuk melayanimu sampai se-Indonesia.